kembali lagi kami ke hadapan kalian. Semoga kalian sehat dan semangat untuk hari ini. Karena Dika TV akan menyajikan fakta-fakta unik di dunia. Untuk berita terupdate, jangan lupa untuk subscribe Dunia Kita TV 1. Dan juga tolong like dan bunyikan cek di sound. Yap, begitulah lirik salah satu lagu nasional kita. Tepat di tanggal spesial tersebut, masyarakat Indonesia berbondong-bondong melakukan berbagai perayaan untuk merayakan Dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Mulai dari mengikuti lomba 17-an, melakukan upacara bendera, hingga pergi ke mal-mal untuk menukarkan voucher diskon spesial Hari Kemerdekaan. Ayo coba pemirsa Dika TV, dari salah satu yang tadi, pasti sudah pernah melakukannya, bukan? Sejarah kemerdekaan Indonesia adalah kisah yang mungkin sudah biasa kita dengar di bangku sekolah. Kisah yang ada di buku pelajaran hanyalah sebagian kecil dari kisah kemerdekaan. Karena sebenarnya ada banyak kisah unik dan menarik seputar kemerdekaan Indonesia yang tidak kita ketahui. Berikut kisah-kisah unik yang mewarnai kemerdekaan Indonesia. Kisah-kisah ini jarang diketahui loh, karena tidak tercantum di buku sejarah. Penasaran? Mari kita simak, check this out. Di nomor 1, tiang bendera. Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin, ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh paskibraka. Tiang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah, sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi yang kokoh. Namun, tahukah kamu ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu loh. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan. Saat bendera itu dinaikkan pada tiang bambu, di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Oke, next. Untuk yang nomor 2 itu naskah proklamasi. Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Maeda. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh Sayuta Melik. Namun ternyata menurut seorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang, pembela tanah air PETA, bernama Andar Yoko, menyatakan jika setelah naskah asli yang didikte dan ditulis oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuta Melik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuta Melik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh BM Diah, seorang putra asal Aceh yang juga adalah tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia. Takut akan dibuang kembali, dia pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama 49 tahun lamanya, sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintahan pada 29 Mei 1992. Oke, unik bukan? Oke, next, nomor 3, Bung Karno jatuh sakit. Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Faktanya, saat proklamasi diucapkan, tepatnya pada 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita Bung Karno kambuh. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Pada akhirnya, Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Bung Hatta. Apa jadinya ya?
pemirsa Deka TV, kalau tidak sehat pada waktu itu, pasti hari ini kita tidak akan memperingati pada hari yang bersejarah ini. Oke, yang keempat, rekaman ulang suara Soekarno. Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting. Karena hal tersebut menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pernahkah kamu mendengar suara asli Bung Karno yang biasanya diputar di media-media ataupun di museum-museum bersejarah, seperti contohnya Monumen Nasional atau Monas? Banyak yang mengira suara Bung Karno pada rekaman tersebut adalah suara asli Bung Karno pada saat pembacaan naskah proklamasi yang sudah disebarluaskan. Padahal sebenarnya suara tersebut bukanlah suara asli yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, melainkan sekitar tahun 1950 atau sekitar 5 tahun setelah merdeka. Jika bukan karena Yusuf Ronodipuro yang merupakan pendiri RRI meminta Presiden Soekarno kembali merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, maka sekarang kita tidak dapat mendengarkan suara Soekarno saat membacakan naskah proklamasi, karena Soekarno beranggapan pembacaan teks proklamasi hanya berlaku satu kali dan tidak bisa diulang, maka hanya akan dibacakan satu kali saja. Nah, seperti itu sejarah untuk rekaman ulang suara Soekarno. Oke, fakta yang kelima, yang terakhir. Perintah pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah sehari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI menetapkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI pertama. Setelah ditetapkan perintah pertama Soekarno sebagai seorang presiden, ternyata bukanlah membentuk kabinet, mempersiapkan rapat, ataupun menetapkan kebijakan penting lainnya. Perintah pertamanya ternyata adalah memesan 50 tusuk sate ayam. Yap, itulah keunikannya. Yap, konon kala itu pada saat perjalanan pulang, Soekarno melihat pedagang sate. Tanpa pikir panjang, ia langsung memerintahkan tukang sate untuk membuatkan 50 tusuk sate untuknya. Ia pun langsung memakannya dengan berjongkok di pinggir parit. Konon masih banyak hal-hal dan kisah unik yang terjadi di balik peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Di balik kisah unik tersebut, marilah kita selalu mengingat jasa para pahlawan kita yang berjuang dan rela mati untuk kita semua. Nah, itulah fakta sejarah kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Nah, jika kalian suka dengan video ini, tolong like dan juga jangan lupa komentar di bawah ketika kalian ingin request video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi dan share ke media-media sosial. Salam Deka TV.